Nggak usah panik, apalagi subscribe itu turun kemudian dicari, nggak usah itu boros-boros waktu, biarin aja. Dan ada nilainya itu sebetulnya, jadi nggak ada setting A, setting B, setting C, dan setting lainnya, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Asyik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Dan saat ini Kak Asyik akan menyampaikan pengalaman yang sekiranya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ya ke YouTube Studio Analitika Kak Asyik. Jadi di sini teman-teman, kalau ada yang selalu mengeluh hilang subscribe dan lain sebagainya. Nah ini kebetulan subscribe Kak Asyik juga yang awalnya 4.300 lebih ya, sekarang 4294, berarti turun atau hilang sekitar antara 5-10, barangkali seperti itu. Dan pada kenyataannya bahwa dalam 28 hari terakhir itu adalah minus 30. Jadi artinya selama ditinggalkan kurang lebih 2 minggu itu hilang subscribe sekitar 30. Kemudian di sini ada ringkasannya, termasuk penayangan waktu tonton dan estimasi pendapatan, semua adalah turun. Jadi turunnya sangat besar sekali, yaitu 314 untuk penayangan, kemudian waktu tontonnya sekitar 18,3 jam, dan penghasilannya juga ya seperti ini. Itu kenapa adalah sebagai konsekuensi logis daripada tidak konten selama dari tanggal 3 November sampai 21 November, karena kemarin baru mulai konten lagi. Jadi Kak Asyik berupaya untuk konten sebanyak 3 kontennya ya. Ini dengan harapan bahwa nanti untuk real time-nya yang tadinya kemarin ini 3 ya teman-teman, bukan 87 seperti ini. Nah 88 ya, sekitar berapa, berarti sekitar 85 ya naiknya. Itu adalah sudah konten 2 hari. Yang pertama adalah 3 konten video, dan yang keduanya adalah baru 2 video hari ini. Kamera. Dan teman-teman ini adalah untuk melihat situasi seperti ini, nggak usah panik, apalagi subscribe itu turun kemudian dicari, nggak usah itu boros-boros waktu, biarin aja. Karena seluruhnya adalah di dalam konten video di YouTube itu adalah terletak pada video. Jadi tidak ada yang lain, video beserta keluarganya, yaitu thumbnail, kemudian judul dan deskripsi. Kemudian konten video itu sendiri. Konten di sini adalah isinya yang harus menarik dan ada nilainya itu sebetulnya. Jadi nggak ada setting A, setting B, setting C, dan setting lainnya, nggak usah. Jadi balik lagi teman-teman, karena Kak Asyik dulu beberapa konten video diantaranya ada yang bagus sekali waktu itu, yaitu kita lihat ya. Nah di sini yaitu dalam konten video yang berjudul Kamu Pasti Berhasil Monetisasi. Ini adalah, dan teman-teman lihat, jadi di dalam ini udah 120 hari ya, berarti udah sekitar 2 bulan masih bertahan di 10.000. Ini flat ya, udah lurus. Karena pada waktu 60 hari ini, waktu sebulan, dia masih terus ya dinamis sekali. Kemudian sampai sekarang yaitu 2 bulan juga masih bagus. Nah ini maksudnya kenapa bisa seperti ini, karena waktu itu saya adalah mempelajari hal-hal tentang rekomendasi yang disuguhkan oleh supporting YouTube atau blognya YouTube. Nah di sini yang Kak Asyik sampaikan adalah berbicara tentang rekomendasi sistem. Jadi rekomendasi sistem itu apa sih tujuannya? Sistem rekomendasi kami bangun berdasarkan prinsip sederhana, yaitu membantu orang menemukan video yang ingin mereka tonton, dan itu diupayakan oleh YouTube. Jadi bukan penonton itu mencari konten video kita, bukan. Akan tetapi kebutuhan penonton itu disuguhkan oleh YouTube adalah berdasarkan pada pencarian yang ada hubungannya dengan konten video kita yang kita suguhkan. Maka untuk itu antara thumbnail ini dikatakan dengan judul, kemudian deskripsinya, kemudian konten videonya ini adalah sangat berkaitan erat. Sehingga apabila ini sinkron semua dibaca oleh rekomendasi YouTube, akan disesuaikan dengan penonton cari. Maka kalau memang konten video kita itu bermutu atau setidaknya banyak dibutuhkan orang, maka akan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan penonton mencari konten video kita, bukan, justru YouTube yang akan merekomendasikan. Maka dari itu konten videonya antara thumbnail, kemudian judul, deskripsi, dan isi konten video harus nyambung. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini juga dikatakan bahwa
Anda dapat menemukan rekomendasi pekerjaan di 2 tempat. Nah, jadi yang direkomendasikan oleh YouTube itu akan muncul yaitu di beranda dan panel. Nah, jadi itu apabila konten video kitanya, kemudian thumbnailnya, kemudian antara judul dan deskripsi nyambung, sehingga kalau memang berkualitas YouTube, maka akan disuguhkan kepada penonton kita. Sehingga alhasil kalau memang itu mengena semua seperti ini, jadi tenang saja teman-teman, santai saja, karena pasti bisa monetisasi pada waktu itu Kang Asik membuat konten video. Mungkin ini nyambung ya dengan apa yang disampaikannya. Kemudian dengan ini juga thumbnailnya, berikut deskripsi dan judulnya. Sehingga YouTube merekomendasikan untuk konten video ini bagus. Nah, jadi Kang Asik itu membaca daripada teori yang disampaikan oleh blog YouTube ini, terutama adalah mengenai langsung saja teman-teman ini klik. Jadi klik di sini artinya bahwa pertama kali kita mengklik video itu tentunya adalah di thumbnail. Thumbnailnya harus seperti apa? Ya harus menarik. Menarik di sini adalah mewakili apa yang diinginkan oleh penonton kita, baik itu judul ataupun warna. Terutama setelah diklik itu adalah isinya memang benar-benar. Jadi bukan clickbait palsu, begitu antara thumbnail dengan judul dan isinya juga sama. Maka akan mengklik di sini. Setelah klik itu teman-teman, maka akan terjadi di sini adalah watch time. Watch time itu adalah waktu menonton. Dan di sini diupayakan penonton itu adalah menonton berlama-lama. Ketika penonton berupaya untuk bertahan berlama-lama, berarti konten videonya adalah menarik, kan seperti itu. Menarik di sini bukan berarti dikatakan bagus saja, akan tetapi mewakili apa yang penonton cari. Jadi seperti itu. Apabila watch time-nya lama, penonton kita berlama-lama menonton video, jelas dong untuk waktu. Kemudian kalau yang belum monetisasi adalah durasi jam tayang, itu akan bertambah dengan cepat. Jadi seperti itu teman-teman maksudnya. Jadi langkah-langkahnya itu ya seperti itu. Kalau memang subscribe kita, jam tayang kita, kemudian suatu saat itu anjlok, itu turun, yang nggak usah dipikirkan lah. Maka dari itu teman-teman harus berupaya secepat mungkin untuk 1000 subscribe ya, dan 4000 jam tayang. Karena kalau sudah 1000 lebih, misalnya 1500 subscribe-nya itu relatif aman. Jadi jarang-jarang yang turun. Jadi seperti Kang Asik tadi, bahwa videonya juga biasa-biasa saja, memang nggak pernah bagus. Kemudian juga jam tayangnya juga ya seperti itu-itu saja, ya paling turun juga seperti tadi, ada 3, ada 5, yaitu pun tidak berasa ya kalau nanti subscribe-nya sudah banyak. Dan mudah-mudahan cara ini, pengalaman ini untuk teman-teman yang subscribe-nya masih telat, kemudian jam tayangnya telat, apalagi yang sudah monetisasi, itu jangan ditinggalkan, karena uangnya juga penghasilannya akan terus turun kalau kita tidak konten lagi. Jadi itu saja ya teman-teman, kesimpulannya bahwa apabila sekali lagi konten video kita, channel kita terpuruk dalam hal subscribe dan jam tayang, jangan lupa perbaiki thumbnailnya, kemudian perbaiki juga konten videonya, dan jangan lupa adalah judulnya memang harus menarik, harus memancing rasa penasaran. Setelah itu jangan lupa untuk judul itu harus disimpan di deskripsi, agar ketika teman-teman yang akan mencari salah satu konten video sesuai dengan harapannya itu nyambung dengan apa yang ada di judul dan di deskripsi sebagai kata kunci. Berjumpa lagi teman-teman di konten video berikutnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.